Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifani dengan NIM 2101072050 berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah perbankan yaitu operasional giro. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini terdapat 6 subbab materi. Yang pertama, pengertian dari giro. Yang kedua, jenis-jenis cek. Yang ketiga, karakteristik dari giro. Yang keempat, jenis-jenis rekening giro. Yang kelima, ketentuan umum dari giro. Yang terakhir, yaitu manfaat dari giro. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi dari giro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, jadi simpanan giro adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, biliet giro, surat perintah bayar, atau pemindah buku lainnya. Nah, apa sih perbedaan cek dan biliet giro tadi? Yang pertama cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank pemegang rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada si pemegang cek. Sedangkan biliet giro merupakan surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam biliet giro tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu tentang jenis-jenis dari cek. Terdapat 5 jenis cek. Yang pertama, cek silang. Cek silang merupakan cek yang memiliki tanda silang yang berada di pojok kiri atas. Hal ini dilakukan agar fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Selanjutnya yaitu cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Dalam praktiknya, cek yang sudah mencantumkan nama penerima cek tetapi tidak mencoret kata atau pembawa, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas unjuk atau pembawa. Yang ketiga yaitu cek atas unjuk atau pembawa. Cek ini berkebalikan dengan cek atas nama. Cek atas unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek dan mengajukannya ke bank. Selanjutnya yaitu cek kosong. Cek kosong ini dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Selanjutnya cek mundur. Sesuai dengan namanya, cek ini diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, Ibu Sofia menerima cek pada tanggal 1 Maret 2022. Namun dalam cek tersebut tertulis tanggal 7 Maret 2022. Berarti Ibu Sofia baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera dalam cek. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari simpanan giro. Yang pertama yaitu dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening giro atau giran.
Nah, berbeda dengan berbeda dengan deposito tidak bisa ditarik kapanpun. Melainkan dia memiliki tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu dikelompokkan sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Karakteristik yang ketiga yaitu berbiaya murah dibandingkan sumber pendanaan lainnya. Yang keempat yaitu penetapan tingkat imbalan atau jasa giro merupakan otorisasi bank-bank yang bersangkutan. Nah, ini dilihat dari segi umum. Selanjutnya karakteristik simpanan giro juga terdapat dari segi-segi yang lainnya. Yang pertama yaitu dari segi pengendapan atau maturity. Giro memiliki sifat fluktuatif dan cenderung berjangka pendek. Yang kedua dari sisi administrasi. Giro agak menyita waktu dan biaya karena prosesnya agak rumit. Dari sisi biaya, giro memiliki biaya dana yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu dari sisi penempatan dana. Giro biasa digunakan untuk jangka pendek. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan umum dari giro. Terdapat 4 ketentuan umum. Yang pertama, transaksi giro dicatat sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah. Yang kedua yaitu transaksi pendebitan atau mutasi debit rekening. Ini meliputi tentang penarikan, pemindah bukuan keluar, dan beban administrasi bagi giran atau si pemilik giro. Yang ketiga yaitu transaksi pengkreditan atau mutasi kredit rekening giro. Ini meliputi setoran tunai dengan cek, setoran pemindah bukuan, dan yang ketiga yaitu pendapatan jasa giro bagi giran. Nah, yang terakhir yaitu overdraft atau cerukan. Ini diperlukan sebagaimana pemberian kredit kepada nasabah dan juga dikenakan biaya provisi, administrasi, dan bunga. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis rekening giro. Yaitu yang pertama giro swasta adalah giro yang dimiliki oleh perseorangan, korporasi, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Sedangkan giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan lain-lain. Nah, lanjut tentang syarat pemindah bukuan rekening. Terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu terdapat nomor seri pada bilet giro. Yang kedua berisi perintah tak bersyarat yang jelas dalam surat pemindah bukuan. Yang ketiga terdapat nama bank tertarik. Yang keempat terdapat nama bank penerima dana. Selanjutnya tertulis jumlah dana dalam angka dan huruf. Selanjutnya terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu ada tanda tangan atau cap nama badan. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat giro. Terdapat 4 manfaat giro. Yang pertama yaitu dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau bilet giro. Berbeda dengan tabungan, tidak dapat ditarik menggunakan cek atau bilet giro. Nah, yang kedua yaitu dapat dicairkan kapan saja. Ini juga berbeda dengan deposito karena deposito hanya bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Yang ketiga yaitu setiap giran atau si pemilik giro bisa mendapatkan rekening koran setiap bulannya untuk memudahkan urusan administrasi. Yang terakhir yaitu giran atau si giro tadi tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak.
Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.